Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kurang kompak. Saya ulangi lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ala ad-dini kullihi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la na'budu illa iyyah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan wa ta'azzam ala nabiyyika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para pejabat baik dari kalangan sipil maupun dari TNI Polri. Bapak Lurah, ada Bapak Lurah? Pak RW tadi telah memberikan sambutan. Pak RW kita luar biasa, masih muda, masih gagah beliau. Pak RT ada, Pak RT? Nah, alhamdulillah. Para bapak, para ibu, para hadirin wal hadirat, pemuda-pemudi, wabil khusus kepada segenap panitia peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa bekerja keras untuk memberikan satu hadiah kepada baginda Rasul, yaitu merupakan satu bukti cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan acara peringatan Maulidun Nabi pada malam hari ini. Dan alhamdulillah lumayan banyak yang hadir. Ini mungkin satu lingkungan, Pak. Satu lingkungan? Oh, dua lingkungan. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, para hadirin sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini saya jauh-jauh datang dari Pondok Gede Bekasi. Tak lebih tak kurang sebenarnya bukan merupakan tamu undangan dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya berharap kehadiran saya yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia lebih awal, karena niatnya untuk silaturahim. Karena setidaknya kita al-muslimuna akhahul muslim, kita sesama saudara. Jadi kehadiran kami mohon diterima sebagai keluarga, sebagai bagian dari Bapak Ibu sekalian. Niat kami jauh-jauh dari Pondok Gede itu adalah untuk semata-mata bersilaturahim, bukan untuk berceramah, tetapi untuk kita saling mengkaji, kita saling mengaji. Untuk itu, apalagi pada momen yang paling berbahagia pada malam hari ini, kita datang dari rumah berbondong-bondong ke musola Al-Ikhlas ini, datang di dalam majlis Maulidun Nabi ini, insya Allah dicatat sebagai tamu-tamu dari baginda Rasul. Dan insya Allah kelak di yaumil akhir, kita yang ada di sini terutama akan mendapatkan syafaat Nabi. Senang dapat syafaat Nabi ya Bapak Ibu. Untuk itu, marilah kita lantunkan salawat salam kepada baginda junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Para bapak, para ibu, para hadirin wal hadirat, jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita membahas tentang peringatan Maulidun Nabi, sebenarnya kalau kita bahas dari awal hingga akhir tentang akhlak pribadi baginda Nabi saja tidak cukup. Makanya untuk itu pada malam hari ini tepat jam 9:30 malam. Apakah ibu-ibu masih pada semangat? Semangat. Semangat ya. Mau ceramah yang panjang apa yang pendek? Mau yang pedes apa yang lembut? Luar biasa. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, kalau kita membahas tentang peringatan Maulidun Nabi, maka ada dua hal yang menjadikan kita acuan dasar, yang menjadikan kita teladan tentang sosok seorang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu tentang pribadi beliau, tentang akhlak beliau, dan yang kedua tentang ajaran yang akan dibawa oleh beliau yang sampai kepada kita semua. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang akhlak baginda Nabi, sudah banyak riwayat-riwayat yang mengisahkan. Bahkan tadi adik-adik kita, teman-teman kita dari tim Hadrah yang telah melantunkan Maulid Sibtul Durar dikarang oleh Habib Ali Al-Habsyi. Dan di dalam riwayat-riwayat yang lain terangkum dalam karangan ada Maulid Al-Barzanji, karangan dari Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji dari Kurdistan Irak Utara. Kemudian ada lagi kalau kita kenal yang biasa dilantunkan oleh ibu-ibu majelis taklim, ada namanya Maulidud Diba. Itu adalah rangkuman tentang riwayat dan pujian-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Imam Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai Az-Zabidi Al-Yamani Asy-Syafi'i dari negeri Yaman. Dan di tanah kita sendiri, di negeri kita sendiri, tadi yang telah dibacakan oleh adik-adik kita, yaitu Maulid Sibtul Durar karangan Al-Hafidz Al-Habib Ali Al-Habsyi. Para bapak ibu hadirin sekalian, tentang dua kategori tadi yang saya sampaikan tentang pribadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pribadi yang sangat jujur. Beliau sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, sebagai seorang rasul pada usia 40 tahun mendapatkan wahyu, beliau terkenal di kota Mekah dengan sebutan Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Yaitu orang yang dapat dipercaya karena kejujuran beliau. Karena hati beliau adalah lisan beliau, perkataannya adalah perbuatannya. Jadi baginda Nabi itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Jadi apa yang dikatakan beliau, itulah apa yang diperbuat beliau. Makanya beliau pernah mengatakan, ana awwalu wajibun ala ma amartukum bih. Saya yang akan melakukan perintah lebih dahulu sebelum saya perintahkan kepada kalian semua. Satu contoh, ketika baginda Nabi setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama para sahabat, yang biasanya baginda Nabi beliau itu selalu wirid, selalu zikir. Akan tetapi pada satu waktu setelah sholat jamaah subuh ini tiba-tiba beliau meninggalkan jamaahnya setelah sholat subuh. Kemudian dengan terburu-buru beliau masuk rumah. Tentu para sahabat heran, kenapa dengan Rasulullah ini? Tidak biasanya Rasulullah seperti itu. Lalu dengan penasarannya para sahabat mengikuti. Kemudian dengan penasaran pula sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, engkau tidak seperti biasanya tiba-tiba meninggalkan kami pada saat sholat subuh, dan biasanya engkau melantunkan zikir, wirid, kemudian baru meninggalkan kami. Baginda Nabi menjawab, wahai sahabatku, saya baru teringat tadi setelah sholat subuh, masih ada sisa
2 dirham yang belum saya bagikan kepada fakir miskin, yang belum saya bagikan kepada anak yatim. Dan contoh-contoh seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini merupakan contoh Nabi. Sebelum Nabi memerintahkan untuk sahabat-sahabatnya untuk bersedekah, maka Nabi lebih dahulu melaksanakan itu. Kemudian terkait dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, tentu sudah banyak Bapak Ibu dengar bagaimana sosok beliau. Beliau ini adalah manusia biasa, tetapi tidak biasa. Karena Nabi ini adalah basyarul lakal basyar, manusia yang Allah pilih, manusia yang dengan segala punya keistimewaan-keistimewaannya. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, kita tahu bahwa baginda Nabi ini adalah sosok yang multidimensional, yang sosok yang sempurna. Bicara seorang pemimpin, baginda Nabi adalah seorang pemimpin umat. Bicara seorang miskin, Nabi adalah sultanul masakin, penghulunya orang miskin. Baginda Nabi, kalau kita bicara seorang pedagang, baginda Nabi adalah juga seorang pedagang. Apa coba profesi apa yang tidak dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Bicara seorang panglima perang, baginda Nabi juga seorang panglima perang yang tangguh. Jadi marilah kita jadikan momentum peringatan Maulidin Nabi ini bagian dari bukti kecintaan, salah satu kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, baru-baru ini atau mungkin yang masih hangat yang kita dengar berita ini yang lagi viral di media massa, di media online, di medsos, di YouTube, di mana-mana kita dengar bahwa ada seorang pemimpin, salah satu pemimpin di Eropa yang beberapa hari ini membuat panas umat Islam. Beliau dengan sengaja, sosok pemimpin ini, sosok presiden ini dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap baginda Nabi kita di saat momen-momen Maulidun Nabi. Siapa dia? Presiden Prancis. Namanya siapa? Macaroni. Siapa? Macron, Emmanuel Macron. Jadi beliau itu membuat ada satu warganya yang membuat karikatur tentang penghinaan tentang baginda Nabi. Tapi bukannya malah dicegah, malah seakan didukung si Emmanuel Macron ini. Punya selidik saya coba lihat riwayatnya si Macron ini, seorang presiden Prancis saat ini. Usianya memang masih muda ibu Macron ini. Ternyata riwayatnya juga nggak jelas. Riwayat beliau itu kalau boleh saya ceritakan, pada saat si Macron ini masih sekolah SMA, kalau di kita SMA dah katanya, itu pada saat si Macron ini masih umur 15 tahun. Dia ternyata terlibat affair, menyukai seorang guru sastranya yang usianya pada saat itu si perempuan usianya sudah 40 tahun dan hidupnya normal, berumah tangga dengan 3 anak. Kemudian dengan kasak kusuk rayuan si Macron, si perempuan ini yang guru sastra ini akhirnya terbujuk rayunya Macron. Akhirnya dia tinggalkan suaminya, dia ceraikan suaminya, dan kemudian dia ikuti apa mau Macron, si Emmanuel Macron ini. Dan dalam proses selanjutnya ternyata mereka hidup berumah tangga di luar pernikahan. Sampai media Prancis, seluruh masyarakat Prancis itu mencemooh. Tentu yang disalahkan adalah si perempuan yang dikatakan zina segala macam. Akhirnya si perempuan ini yang umur 40 tahun ini setelah menjadi istri Macron dipecat dari sekolah tempat dia mengajar. Dan kemudian pada saat ini kalau kita lihat, misalnya kita lihat di TV, seorang Macron yang masih muda, kemudian istrinya sudah kelihatan 24 tahun bu selisihnya. Nah,
Kemudian kenapa si Macron ini begitu bencinya terhadap Islam, begitu bencinya terhadap baginda Nabi Muhammad SAW? Ternyata ini adalah merupakan ketakutan luar biasa, karena Perancis hampir 30% warganya sekarang menjadi mu'alaf. Ini efek dari imigran-imigran dari Tunisia, dari Maroko, dari Aljazair yang notabene bekas jajahan Perancis. Mereka berbondong-bondong datang ke negeri Prancis dan menjadi warga negara Prancis, dan akhirnya dia mempengaruhi warga negara Prancis sehingga warga negara asli Prancis menjadi mu'alaf semua. Ini yang melatar belakangi kenapa seorang Macron ini begitu bencinya terhadap agama Islam. Untuk itu kita patut bersyukur di kampung Wanajaya ini, Masya Allah, Islam masih terpelihara dengan luar biasa. Di saat posisi pandemi seperti ini, Bapak Ibu masih menyempatkan diri untuk hadir di dalam majlis Maulidun Nabi. Karena baginda Nabi mengatakan, barang siapa yang datang ke majlis yang di sana ada membacakan selawat untukku, maka man ahabbani ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan besertaku di dalam surga nanti. Insyaallah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para hadirin sekalian, kalau kita berkaca tentang kondisi bangsa kita akhir-akhir ini, tentu banyak cobaan yang kita alami, terutama bagi umat Islam. Akan tetapi inilah terutama musibah pandemi COVID-19 ini menjadikan kita mengevaluasi diri kita. Karena musibah itu ada 3 kategori. Bisa jadi musibah itu suatu ujian bagi orang-orang yang beriman. Ada kalanya musibah itu adalah merupakan satu teguran bagi orang yang separuhnya iman, separuhnya melakukan maksiat. Tetapi ada kalanya musibah itu adalah merupakan sebagian dari poskop dari azab yang Allah berikan nanti di akhirat. Itu bagi orang-orang yang selama ini ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita berharap, semoga musibah yang sifatnya global seperti ini, pandemi COVID-19 atau Corona ini, cepat Allah angkat dari muka bumi pertiwi ini. Amin. Cepat Allah angkat dari negeri tercinta kita ini. Amin. Dan ini hanya bagian dari teguran kita. Allah menegur kita dengan adanya wabah seperti ini. Tetapi ironisnya para bapak ibu hadirin sekalian, pada saat media massa begitu gencarnya, seakan-akan menakutkan kita, seakan-akan menjadi satu momok yang menakutkan buat kita. Bukannya kita malah dekat sama Allah, tetapi kita malah takut sama yang namanya ancaman-ancaman tentang COVID-19 itu. Dimana orang gak boleh ke masjid, sholat Jumat untuk sementara ditiadakan. Itu. Padahal yang Allah inginkan adalah makin kita makin dekat sama Allah, makin intens kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makin serius kita menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah dengan membaca istighfar, dengan melantunkan kalimat-kalimat talbiyah, kalimat ilahiyah. Insya Allah gak berapa lama Allah akan angkat musibah ini. Kita kebanyakan terlena Bapak Ibu sekalian. Kita kadang-kadang ini latah oleh penggiringan opini. Itu. Tetap anjuran pemerintah, protokol kesehatan tetap harus kita ikuti. Masker tetap harus kita pakai. Cuci tangan harus kita selalu. Kemudian menjaga jarak juga harus. Akan tetapi ini jangan sampai menghalangi kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menghalangi kita untuk tetap mensyiarkan agama Allah melalui pertemuan-pertemuan atau majelis-majelis seperti ini. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, terkait dengan peringatan Maulidun Nabi, marilah malam ini kita jadikan momentum meneguhkan akidah kita, meneguhkan akhlak kita. Kita jadikan baginda Nabi setidaknya sebagai uswah hasanah, sebagai suri teladan bagi kita. Setidak-tidaknya sedikit aja dari akhlak Nabi untuk bisa kita jadikan acuan hidup, untuk bekal hidup, supaya kita nanti dijadikan umatnya.
Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ini merasa jadi umat Rasulullah? Apakah Bapak Ibu ini merasa jadi umat Rasulullah? Ya. Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Bapak Ibu kan yang bilang. Ngaku namanya itu. Kalau ngaku itu belum tentu jadi umat Rasulullah. Kalau Rasulullah yang bilang umatku, itu baru namanya umat Rasulullah. Ini kan baru pengakuan kita sebagai umat Rasulullah. Lalu bagaimana caranya kita itu supaya dianggap sebagai umat Rasulullah yang sesungguhnya? Maka kita harus ittiba' bir Rasul. Jadi kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita. Gitu. Makanya Bu, Pak, malam ini kita membuat acara seperti ini. Insya Allah baginda Nabi ini menyaksikan kita semua. Langkah Bapak Ibu dari rumah tadi, insya Allah ini menjadikan asbab nanti kita di yaumil qiyamah di padang mahsyar ini akan dipanggil oleh baginda Nabi. Ini salah satu bukti kalau kita ikhlas, kita ridho tadi datang hujan, untungnya udah reda hujannya. Kita datang ke rumah tadi hujan-hujan gitu. Kadang-kadang nih niat kita udah kenceng mau datang ke majelis seperti ini. Akan tetapi kadang-kadang ini ada aja gangguannya nih, halangannya rintangannya ada. Nah, kekuatan hawa nafsu kita dibanding nurani kita, keinginan kita untuk mendatangi majelis pasti ada pertentangan. Pada saat akal dan hati kita ini lebih kuat, maka insya Allah itu ada merupakan jalan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi karena kita terganggu, misalnya tanggung menonton sinetron, gitu, ntar aja dah, akhir-akhir ntar datang kayak gitu. Ini pada dasarnya para bapak ibu hadirin sekalian, tanpa kita sadar kita menzalimi diri kita sendiri. Banyak orang itu baru tahu menzalimi orang lain, tapi tidak pernah tahu bahwa setiap saat diri kita menzalimi diri kita sendiri. Ini kadang-kadang akumulasi dosa dari kita menzalimi diri kita sendiri ini kadang-kadang kita itu tidak sadar. Gitu. Termasuk kita sholat 5 waktu misalnya, satu contoh, kemudian kita tunda karena waktunya masih lama, itu juga bagian dari menzalimi diri. Jauh nanti dari hidayah Allah pada kita. Kemudian bukti cinta kita kepada baginda Nabi, Bu, kalau kita bandingkan dengan bukti cinta baginda Nabi kepada kita, jauh. Coba, pernah kita dengar satu kisah ketika baginda Nabi menjelang ajal. Pada saat Nabi kita sekaratul maut, menjelang detik-detik Allah panggil, apa yang terlontar dari lisan baginda Nabi? Apakah dia bilang istriku, anakku, atau cucuku Hasan Husain? Tapi ternyata di lisan baginda Nabi terucap ummati, ummati. Ada satu cerita lagi yang lebih membuat kita terenyuh para bapak ibu hadirin sekalian. Pada saat baginda Nabi setelah alam semesta ini rata pada hari kiamat, lalu kemudian tidak ada zat yang maha hidup kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ Allah menyombongkan dirinya. Mana yang namanya Fir'aun, mana yang raja-raja mengakunya dirinya Tuhan. Akulah, kata Allah, sebenarnya Tuhan. Lalu kemudian beliau membangkitkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Pertama kali yang dibangkitkan besok di akhirat malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian malaikat Jibril dan Mikail diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil kendaraan buruk dengan pakaian beserta pakaian untuk baginda Nabi. Kemudian Allah mengutus pada malaikat Jibril, ya Jibril, ya Mikail, engkau cari orang kesayanganku, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau cari di mana tempatnya. Lalu malaikat Jibril dan Mikail pun turun ke alam mencari di mana jasad baginda Nabi kita ini ada. Mereka kebingungan karena dunia ini sudah rata. Di mana makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini?
Kemudian dimohon pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril bersujud, malaikat Mikail bersujud untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah berikan petunjuk. Malaikat Jibril, malaikat Mikail pada saat bersujud, ternyata di dekat beliau bangkitlah jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan kepada malaikat Jibril? Aina ayyubu ya Jibril? Aina ayyubu hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah hari kiamat. Lalu apa yang dikatakan Nabi selanjutnya, para bapak ibu hadirin sekalian? Aina ummati? Aina ummati? Bagaimana dengan umatku Jibril? Bagaimana dengan umatku Mikail? Maka dari itu malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya manusia yang pertama dibangkitkan dari alam akhirat ini adalah engkau ya Rasulullah. Maka ikutilah kami, marilah kita ke surga dengan kendaraan ini. Untuk umatmu insya Allah ntar akan dibangkitkan. Lalu baginda Nabi pun berangkat ke surga. Di surga ternyata Nabi itu gelisah. Allah bertanya kepada baginda Nabi, ya Habibi, ya Rasulullah, apakah engkau tidak kerasan dengan suasana surga? Apakah kurang pelayanan surga? Tidak ya Rabb. Yang saya inginkan bukan ini, tetapi bagaimana nasib umatku. Para bapak, para hadirin sekalian, ada pemimpin yang kayak gitu. Kecintaan beliau itu dari dunia sampai akhirat. Beliau itu begitu mencintai kita. Ada pemimpin seperti itu, para bapak, ibu hadirin. Kadang-kadang pemimpin zaman sekarang, para bapak ibu hadirin, hanya pintar memberikan contoh, tetapi tidak bisa menjadikan contoh, tidak bisa menjadikan figur teladan. Dan baginda Nabi ini adalah sosok panutan yang super, yang multidimensional, yang apapun dalam diri kita ini, baginda Nabi bisa kita jadikan cerminan. Selanjutnya, para bapak, para ibu hadirin sekalian, saya tadi sekitar jam 5 menjelang maghrib, saya coba usahakan itu untuk bisa hadir di tempat ini. Tapi karena kondisi jalanan yang macet, terus kemudian juga hujan yang rintik-rintik, akhirnya tadi saya beserta rombongan dari Pondok Gede sholat di masjid besar itu, masjid apa itu, Jami' Ma'ul Jannah ya. Kemudian dari sana setelah ba'da maghrib kami serombongan akhirnya meluncur ke tempat yang mulia ini. Pertama yang bikin saya terkesima adalah musola. Ini Pak, Bu, kalau di Pondok Gede ini kategori bukan musola lagi, sudah masjid. Musola ini luar biasa, mewah bangunannya. Di depannya ada kolam renangnya. Kalau kita bicara di Pondok Gede ini di gang-gang sempit itu baru ada musola nempel gitu sama rumah penduduk. Kalau di sini dengan pelataran yang masih lega, lahan yang masih luas, luar biasa. Saya takjub dan keberadaan musola seperti ini di tengah-tengah perumahan seperti ini. Saya coba cek di Google Map, ternyata di sana bukan musola namanya, tapi masjid Al-Ikhlas. Dan saya bingung, makanya tadi saya tanya sama DKM-nya, ini masjid apa musola? Ternyata musola. Masih musola ya Pak RW ya? Masih musola, luar biasa. Jadi pemberdayaan masyarakat gini Pak RW, dengan bisa membangun sebuah musola, pusat dari kegiatan syiar Islam, umat Islam di Komplek Kirana ini adalah luar biasa berarti Pak RW. Ini adalah identitas kita. Makanya saya mengajak kepada para bapak ibu sekalian, mari kita makmurkan musola kita ini. Kita jadikan musola kita ini sebagai pusat aktivitas kegiatan Islami. Kita jadikan musola Al-Ikhlas ini adalah tempat untuk membentengi diri kita, anak-anak kita, generasi muda kita dari pengaruh-pengaruh paham-paham yang tidak benar. Makanya untuk itu saya mohon kepada DKM Musola Al-Ikhlas untuk selalu aktif berkontribusi supaya bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Musola ini, para bapak, para ibu, bukan milik segolongan orang,
bukan milik individu, tapi adalah musola ini adalah sejatinya adalah rumah Allah milik kita bersama. Tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita menimba ilmu, terutama ilmu-ilmu agama, tempat kita bersosialisasi, kita bermasyarakat. Nanti mungkin bisa dikoordinir dengan Pak RW. Kegiatan apapun, terutama yang sifatnya keagamaan, sifatnya ke religi, silahkan manfaatkan musola ini semaksimal mungkin. Saya pribadi merasa bangga warga di RW 023 ini luar biasa punya musola yang megah seperti ini para bapak ibu hadirin sekalian. Mari kita jadikan musola ini sebagai satu simbol persatuan umat di lingkungan ini, menjadikan musola ini sebagai satu identitas bahwa warga komplek perumahan Kirana ini adalah warga yang Islami. Tapi tanpa kita mengabaikan warga-warga yang non-Islam, tetap kita junjung tinggi toleransi kita. Itu pesan saya para bapak, para ibu hadirin sekalian. Kemudian para bapak, para ibu hadirin sekalian, sudah setengah jam, tambah dikit lagi, 10 menit lagi ya para bapak ibu. Ya bu, 10 menit lagi, jangan banyak-banyak. Panjang pendek sama aja, yang penting isinya. Kalau kita bicara tentang demokrasi para bapak ibu hadirin, maka musola atau masjid adalah tempat di mana kita bisa belajar berdemokrasi, idealnya sebuah demokrasi. Siapapun orangnya, pangkat apapun